Dan pemirsa kami lanjutkan dialog hari ini. Saya terakhir bertanya, politisi PDIP Jokowi tersandra toxic relationship. Terakhir saya bertanya ke politisi PDIP Mas Seno Bagaskara. Mas Seno, kira-kira apakah pembisik-pembisik mau tadi yang mempengaruhi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan jadi seperti ala era Orde Baru, ini juga apakah berusaha merusak hubungan Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan? Ya, yang pasti kalau bicara perusakan hubungan, kita bicara masalah spirit yang diperjuangkan oleh segenap masyarakat Indonesia. Orang-orang yang kemudian berada di barisan civil society, aktivis mahasiswa, pejuang, teman-teman yang 2014 mendukung Pak Jokowi menjadi presiden, itu mendukung beliau karena semangat bahwa ada representasi orang biasa yang bisa menjadi presiden. Nah, saat hari ini Pak Jokowi kemudian menampilkan wajah semacam ini, kita sangat menyayangkan dan kita sedih karena hubungan yang dirusak itu bukan hanya kemudian hubungan dengan PDI Perjuangan, tapi hubungan dengan seluruh kawan-kawan yang kemudian mendukung Pak Jokowi dengan semangat itu. Anak-anak muda yang bermimpi ingin jadi presiden meskipun ayahnya tukang beca, ayahnya hanya seorang kuli, ayahnya hanya seorang orang tuanya hanya seorang nelayan. Orang-orang inilah yang patah hati kepada manuver yang kemudian dikatakan ada keterjebakan dalam toxic relationship itu. Jadi sebenarnya kalau ini bicara tentang para pembisik setan ini ya, yang disampaikan Pak Yusuf tadi, ini merusak hubungannya, bukan targetingnya bukan hanya kepada PDI Perjuangan, imbasnya adalah kepada semua orang yang dulu percaya bahwa siapapun bisa menjadi presiden di negeri ini. Maka bagi kami di PDI Perjuangan, ya kalau kita bicara shock, bicara ada kemudian patah hati, bicara sedih, mungkin ya sehari, nggak sampai sehari, setengah hari cukup lah. Karena kita sudah punya stok move on yang cukup banyak untuk kemudian menatap. Tapi memang dengan dicalonkannya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo, PDIP yang paling sakit hati tentunya. Ya, karena kami berharap bahwa setiap proses pemimpin yang lahir dari rahim PDI Perjuangan itu adalah pemimpin yang taat pada asas Undang-Undang Dasar 45, pada konstitusi, yang dapat menjadi teladan tidak hanya sekadar politisi yang ditampilkan di panggung karena faktor elektoral atau dia keluarganya siapa, anaknya siapa, bukan. Tapi dalam berpolitik yang kami harapkan adalah adanya sebuah keteladanan untuk generasi masa depan. Yang semuanya ini anak-anak muda yang hari ini menjadi mayoritas pemilih. Ini hari ini melihat dalam pentas pilpres kali ini segala macam tindakan manuver isuk, dele, sore, tempe para politisi yang sekarang hari ini tampil. Dari kemudian kubu mereka yang haus akan kekuasaan, ini yang melihat anak muda. Maka kemudian pada saat PDI Perjuangan mencalonkan orang, yang menjadi prinsip adalah nilai-nilai dan value yang diusung. Bukan sekedar masalah popularitas, bukan sekedar masalah koneksi. Sehingga kemudian kalau kami patah hati karena masalahnya ini adalah seorang yang kami harap dapat menjadi teladan bagi kehidupan bernegara kita. Ternyata kemudian malah menggunakan akses kekuasaan dan berpotensi menjadi teladan yang kurang baik dan menjadi penutup harapan, penutup mimpi bagi anak-anak muda yang ingin menjadi politisi di masa depan. Baik, ternyata kalah dengan orang ke Bang Yusuf. Terima kasih. Bang Yusuf, kalau misalnya dilihat dari narasi anak muda yang dipakai oleh Prabowo Gibran, banyak narasi yang diungkap adalah bagaimana anak muda bisa menjadi pemimpin dan mereka yang tidak percaya oleh anak muda adalah mereka yang sudah ketinggalan zaman. Itu adalah narasi yang dipakai. Jadi yang seharusnya dilihat masyarakat itu apa? Anak mudanya atau anak presiden yang sedang berkuasa yang naik sebagai bacawa pres itu dengan penuh kontroversi. Mana yang harus dilihat, Bang Yusuf? Saya kira itu apologi saja ya. Coba membuat bahwa seakan-akan kita yang tidak setuju dengan itu bahwa tidak setuju anak muda. Nggak ada. Saya sudah bilang bahwa jangankan 35 tahun, usia disamakan dengan syarat untuk memilih pun itu bisa jadi calon presiden, ya. Tapi forumnya itu jangan dibuat oleh MK karena MK sesungguhnya itu bukan pembuat norma, ya. Dia membatalkan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar saja atau yang disebut dengan negatif legislatif. Buatlah itu di parlemen, ya, agar kemudian ada kajian yang mendalam, perdebatannya dalam, sehingga berpikirnya komprehensif secara menyeluruh gitu loh. Kan misalnya kayak kasus MK ini. Oke, ada pengecualian, boleh di bawah umur 40 tahun, tapi yang pernah sudah ikut official elected, ya. Jadi kepala daerah. Kepala daerah. Tapi kan kemudian
yang setuju itu juga ada concurring 2 orang. Level kepala daerahnya jangan kabupaten dong, gubernur, kan? Jadi maksud saya, nah tidak bisa ini soal norma begini, apalagi soal menyangkut syarat pemimpin nasional diperdebatkan oleh 9 orang hakim hakim MK ya yang sangat terbatas Yang bahkan bukan waktunya. dipilih oleh rakyat Ya. ya Mas ya. Ya, jadi itu biar didiskusikan ya dipikirkan oleh memang pembuat undang-undang. Jadi saya sih setuju banget kok pemimpin muda itu dibukakan ruang 35 di bawah bahkan dari 35 ya. Seperti kalau syarat pilkada kan kalau bupati 25, kalau gubernur 30. Di Samaendang itu juga nggak ada masalahnya, tapi forumnya jangan di situ. Nah, kenapa ini dipaksakan di situ? Karena memang yang dilayani adalah anak presiden. Memang siapa anak muda yang menonjol saat ini yang akan menjadi calon pemimpin nasional yang elektabilitasnya tinggi? Kan nggak ada. Yang ada misalnya Erick Thohir saja. Itu pun Erick Thohir kan tersisih dari Gibran. Jadi memang itu adalah hasil dari mahkamah keluarga itu ya yang diadukan oleh ponakan untuk kepentingan kakaknya dan disidangkan oleh paman. Jadi itu adalah sebuah operasi politik dari satu keluarga yang memang ingin mempertahankan dinasti politiknya dengan cara ugal-ugalan, ya, melabrak etika, ya, merekayasa hukum. Ini kan praktek vulgar KKN yang dulu zaman reformasi saya ikut berdarah-darah memperjuangkan di jalanan itu, ya. Ini dilanggar dengan serius, ya. Jadi memang saya bilang bahwa saya mengutip apa kata Martin Luther King ya, membiarkan ketidakadilan terjadi akan berdampak pada keadilan di mana-mana. Jadi ini penting ya, pesan yang harus saya sampaikan kepada semua ya, kita kepada anak muda, kepada mahasiswa harus diawasi betul pemilu ini. Jika pemilu ini curang maka segera lakukan people power, rakyat yang berdaulat dalam demokrasi ini. Karena kita sedang terancam dalam pembajakan yang serius ini oleh orang yang kita anggap dulu adalah pelaksana kedaulatan rakyat yang taat terhadap konstitusi, malah sekarang berlagak seperti seorang kaisar. Ini harus kita lawan. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, dengan naiknya Gibran Raka Buming Raka sebagai bacawa pres melalui berbagai proses yang penuh kontroversi, justru banyak anak muda yang berpikiran politik Indonesia itu bercanda gitu. Dengan adanya hal seperti ini. Menurut Anda dengan naiknya anak muda sebagai bacawa pres itu akan didukung anak muda lagi atau itu dianggap sebuah bercandaan? Ya, saya kira memang begini ya Mbak, ada 2 hal kalau saya ingin komentar. Pertama, kalau kita bicara tentang politik anak muda, itu sejak awal memang cukup apatis. Hanya ada sekitar 62%, maksud saya 26% anak-anak muda yang merasa engage dan tertarik untuk ikut dan terlibat dalam urusan-urusan politik. Karena mereka menganggap bahwa politik yang selama ini muncul ke permukaan itu adalah politik kotor, politik yang selalu menghalalkan segala macam cara. Jadi siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya itu rata-rata hanya akan melahirkan output yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Saya khawatir gitu ya, munculnya jalan pintas yang memudahkan salah satu anak muda untuk tampil di 2024 ini justru akan menimbulkan tingkat apatisme yang cukup luar biasa di kalangan anak muda. Efeknya apa? Anak-anak muda kalaupun toh datang ke TPS bukan karena berbasiskan rasionalitas, bukan didasarkan pada preferensi politik yang terukur, tapi didasarkan atas mobilisasi. Mereka digerakkan, mereka diajak oleh faktor-faktor yang irasional. Mungkin karena faktor transaksional, mungkin karena faktor logistik, dan seterusnya. Ini kan yang sebenarnya dikhawatirkan, apalagi misalnya sentimen negatif pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, kalau mau jujur itu sampai sekarang masih kuat dan cukup terjadi. Saya khawatir bahwa tingkat apatisme publik ya, terutama di kalangan anak muda ini meningkat. Kalau dulu misalnya 26% yang merasa apatis dan tidak nyaman dengan dunia politik, jangan-jangan bisa tererosi itu, bisa di bawah 20%. Ini yang kita khawatirkan soal bonus demografi kita yang cukup luar biasa, justru kita akan kehilangan semangat anak muda yang memang tampil ke panggung itu penuh dengan gegap gempita, dengan penuh egalitarianisme. Karena bagi saya anak muda itu bukan soal umur, bukan soal 17 tahun, bukan 20 tahun, bukan soal 30 atau 35 tahun, tapi soal semangat. Untuk apa misalnya mengklaim anak muda, tapi semangatnya semangat orang tua. Semangatnya semangat jahiliyah, kan kira-kira begitu Pak. Yang kemudian mengokekan pro dengan kelompok-kelompok status quo yang memudahkan segala-galanya.
Kan ini yang sebenarnya menjadi perdebatan. Baik. Makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau ada anak muda misalnya maju jadi gubernur, bupati, dan wali kota, apalagi calon presiden, kita senang. Tapi tentu proses yang dilalui itu tidak instan dan Baik. tidak melanggar aturan-aturan etik politik yang selama ini memang selalu dijaga dalam konteks demokrasi. Saya Baik. kira di situ sebenarnya letak perdebatannya. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Adi Praitno. Terima kasih juga Bang Yusuf Lakaseng dan Mas Seno Bagaskoro telah bergabung bersama kami di Newsroom. Dan pemirsa, memang lahirnya pemimpin muda selalu dinantikan. Dan pemimpin muda dan pemuda adalah masa depan bangsa. Kalau bisa pemimpin muda lahir sedini mungkin. Namun jika lahirnya secara instan dan melalui proses yang menimbulkan kontroversi, maka akan menjadi toksik bagi kehidupan politik Indonesia.